Jadi untuk soal-soal tipe penalaran umum yang memperkuat dan memperlemah, kamu harus tahu ini memperkuatnya argumennya siapa. Kamu harus tahu ini memperlemah dari wacana yang bagian mana, dari kalimat yang bagian apa. Nah, kamu harus bisa menganalisis seperti itu ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GIP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Kali ini kakak akan bahas tentang penalaran umum untuk tipe penalaran induktif nih. Kalau kalian kemarin sepertinya udah lihat kan tipe-tipe soal penalaran umum itu seperti apa yang memang membutuhkan penalaran, yang memang membutuhkan kira-kira ini tuh ngomongin tentang apa sih kalimatnya, ya sih? Ingat ya, kalian tuh harus bisa memiliki strategi yang tepat banget. Tidak hanya strategi untuk menjawab soal, tapi kalian juga harus memiliki strategi dalam mengatur dan manajemenkan waktu pengerjaan soalnya. Karena di sini kalian itu kan cuma dikasih waktu 30 menit untuk menjawab 30 soal, khususnya untuk penalaran umum. Jadi penalaran umum itu dibagi 3, penalaran induktif, deduktif, dan kuantitatif, dan masing-masing ada 10 soal dan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Jadi paling enggak dalam satu soal kamu harus bisa mengerjakan 1 menit aja. Oke, kita mulai ya pembahasannya dari sekarang. Kalau misalkan di sini kamu lihat, kamu tahu kan bahwa sekarang itu IPA, IPS, SMK, atau boarding school, atau homeschooling, semuanya itu setara ya. Semuanya bisa mengikuti SNBT atau disebut juga sebagai seleksi nasional berdasarkan tes. Kan kalian udah tahu semua di sini bahwa SNBT ini lebih mengarah pada TPS dan literasi. Dimana kalau misalkan kita lihat nih di TPS ini untuk penalaran umum ini membicarakan tentang seorang pasien yang mau datang ke dokter. Jadi kalau misalkan kemarin tuh banyak banget ya pertanyaan dari teman-teman, Kak bisa nggak sih SMK untuk masuk ke dokteran, atau bisa juga nggak sih anak IPS buat masuk ke dokteran gitu ya. Jadi nanti akan ada pola-pola penalaran yang seperti ini, soal-soal yang kira-kira akan menjadi seperti ini. Bagaimana nih kamu harus mendiagnosa suatu penyakit dari pasien yang datang. Jadi kurang lebih akan ada bentuk soal yang seperti ini nih ya. Jadi kamu harus memiliki kemampuan dalam menganalisis suatu wacana yang ada. Nah, di sini kasusnya wacananya itu ngasih tahu bahwa ada pasien nih, dia itu pergi ke suatu klinik, terus dia mengeluhkan ada sakitnya dia, ya kan? Dia mengeluhkan ada sakit tenggorokan dan demam ringan. Oke, di sini kalian lihat ya. Jadi di soal itu ngomongin ada pasien kan? Jadi ada pasien datang ke klinik, terus dia mengeluhkan dia itu sakit tenggorokan dan demam ringan. Oke, berarti ini penyakitnya tentang sakit tenggorokan dan demam ringan. Kemudian dokternya itu melakukan pemeriksaan. Di kalimat berikutnya dia mengatakan bahwa si dokter ini melakukan pemeriksaan nih karena ngelihat ada pasien yang katanya mengeluhkan sakitnya dia. Terus dia menyatakan bahwa pasien itu bisa aja si pasien ini dari analisis dan pemeriksaannya dokter nih bisa aja pasien itu kena infeksi bakteri atau virus atau keduanya. Nih, kamu lihat ya di sini ya, bakteri atau virus atau keduanya. Tapi si dokter bilang lagi di kalimat berikutnya, akhirnya dia bikinlah diagnosanya dia. Jadi kemungkinan ini adalah menunjukkan diagnosa yang dilakukan oleh dokter tersebut. Diagnosanya infeksi bakteri itu pada pasien ini sebesar 80%. Jadi dia terkena infeksi bakteri sebesar 80%. Kemudian dia juga terkena, sedangkan infeksi oleh virusnya itu ya, dia terkena infeksi virus itu sebesar 30%. Oke, di sini kita harus lihat, dia minta memperkuat argumen. Artinya yang memperkuat
diagnosa. Argumennya ini artinya ini kan kemungkinan ini adalah argumen ya, argumen yang dilakukan oleh dokter. Artinya ini dikatakan sebagai diagnosa yang tepat yang harus dilakukan oleh dokter untuk memperkuat pernyataannya dia itu apa sih gitu. Jadi kamu memahami dari isi bacaannya tersebut dan kamu mengetahui bahwa oh ini tuh dia ngomongin suatu argumen, suatu pendapat atau suatu diagnosa yang memang harus dokternya lakukan dan kamu harus tahu nih kira-kira apa yang memperkuat untuk itu. Dan ini harus sesuai dengan isi bacaan tentu aja. Sekarang lihat di sini. Kalau yang A kamu pilih misalkan yang A. Dokternya memberikan antibiotik. Di sini kita tahu bahwa dokternya tuh baru mulai memeriksa dan baru mulai mendiagnosa. Dia nggak langsung memberikan obat antibiotik ya saat ini ya. Berarti ini jawabannya kurang tepat, tidak sesuai. Karena kan ingat, kita harus memperkuat argumen dokternya ini apa nih. Oke, kemudian seorang pasien segera sembuh. Apakah memang pasiennya langsung sembuh? Wah hebat banget ya, dokternya ahli banget nih kalau langsung segera sembuh. Padahal ini baru diperiksa doang gitu ya. Kemudian seorang pasien diminta dokter untuk beristirahat. Apakah pasiennya disuruh untuk istirahat? Enggak ya. Ini kan dokternya lagi memeriksa. Jadi ini kondisinya adalah si dokternya ini lagi memeriksa kondisi pasiennya. Jadi ini bukan. Yang ini bukan juga langsung segera sembuh. Ini juga bukan. Dokternya nggak nyuruh istirahat kok. Kemudian seorang pasien mengeluhkan sakit tenggorokan dan demam ringan. Apakah itu memperkuat argumen dokter? Dia memang menceritakan di wacana ini menceritakan bahwa ada pasien nih sakit dan dia mengeluhkan dia itu sakit tenggorokan dan demam ringan. Tapi dia bukan untuk memperkuat argumen. Kalau misalkan pertanyaannya mungkin kesimpulan atau kualitas kesimpulan dan semacamnya yang berhubungan dengan kesimpulan, bisa jadi jawabannya yang D. Atau benar salah terkait dengan bacaan tersebut, nah bisa jadi jawabannya yang D. Tapi kalau misalkan dia itu pertanyaannya mengenai memperkuat argumen, artinya kamu langsung ditujukan kepada argumentasi pada bacaan tersebut, pendapatnya atau diagnosanya seperti apa ya. Jadi kalau kamu jawabnya ini juga kurang tepat karena ini tidak mengikuti pertanyaan yang dimaksud ya. Kalau misalkan pertanyaan diganti simpulan yang mendukung, nah itu mungkin bisa. Tapi kalau untuk memperkuat argumen itu kamu harus cari analisis dan argumentasi yang dilakukan oleh dokter tersebut. Kemudian kalau yang ini, seorang pasien yang diperiksa dokter akan mengalami infeksi bakteri. Ini dia. Jadi pasien datang, terus ini kondisinya kan memeriksa, si dokternya melakukan proses pemeriksaan. Jadi diperiksakan sama dokter ya. Iya benar, dia diperiksa sama dokter. Terus dia mengalami infeksi bakteri. Karena apa dokternya bisa langsung ngomong kayak gitu? Karena dari hasil pemeriksaannya dia, itu bakterinya itu berapa di sini? 80%. Sedangkan virusnya cuma 30%. Artinya bisa nggak sih kalau dokternya itu memperkuat argumennya dia, memperkuat diagnosanya dia bahwa ini paling besar penyakit ya karena infeksi bakteri. Bisa ya kalau kakak bilang kayak gitu? Ya benar. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi untuk soal-soal tipe penalaran umum yang memperkuat dan memperlemah, kamu harus tahu ini memperkuatnya argumennya siapa. Kamu harus tahu ini memperlemah dari wacana yang bagian mana, dari kalimat yang bagian apa. Nah, kamu harus bisa menganalisis seperti itu ya. Jadi kamu jangan cuma asal baca doang, tapi kamu bisa memahami dan mengerti maksud soal itu seperti apa. Oke? Soal selanjutnya, ini langsung aja ya kita lihat. Ini ngomongin tandingan logis terkuat yang dapat dilakukan pelajar Indonesia terhadap Buddha Baru. Jadi kalau misalkan untuk tipe-tipe soal memperkuat, memperlemah, kamu langsung aja lihat di bagian soalnya itu dia nanyanya apa. Oke, dia ini lihat bahwa tandingan logis terkuat yang harus dilakukan oleh pelajar Indonesia. Baru kamu lihat nih tentang pelajar Indonesia terhadap budaya baru. Oke. Kita langsung lihat ke wacananya, ke bacaannya. Pelajar Indonesia mana sih? Kata-kata pelajar Indonesia di awal aja udah jelas ya. Di kalimat awal aja udah ngomongin tentang pelajar Indonesia yang katanya harus mempertahankan budaya. Terkait untuk budaya barunya ini gimana nih? Untuk budaya baru sendiri ini, katanya di kalimat ini dibilang bahwa pelajar itu harus tetap menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan akan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur. Ya udah berarti tandingan logis terkuat mengenai wacana ini, mengenai perkataan bahwa pelajar Indonesia itu harus bagaimana sih terhadap budaya baru, itu loh maksudnya. Tapi harus sesuai ya dengan isi wacana. Oke, kalau di sini kehadiran budaya baru ditolak.
Nah, kalau isi wacananya bilangnya nggak apa-apa ya, kita bentuk budaya baru aja, tapi yang penting nggak boleh merusak. Jadi ini jangan ditolak nih, asalkan dia nggak merusak. Oke? Kemudian, menghargai budaya baru dengan kegiatan perlombaan. Ini nggak ngomongin tentang kegiatan perlombaan ya. Di wacana itu nggak ngomongin kegiatan perlombaan. Dia hanya bilang bahwa kita harus menghargai budaya baru aja yang positif gitu dan tidak bertentangan. Nah, ini kata kuncinya di sini. Oke, berarti dia nggak ngomongin itu. Kemudian, mempertahankan budaya luhur dengan berpikir terbuka pada budaya baru yang positif. Nah, ini dia. Jadi, kalimat di awal itu bilang bahwa dia harus mempertahankan budaya luhur. Di sini kan dikatakan bahwa tandingan logis terkuatnya itu mengenai pelajar Indonesia terhadap budaya baru. Jadi, ada komponen pelajar Indonesia, ada budaya baru nih. Pelajar Indo sama budaya baru gitu ya. Nah, kamu tuh harus cari hubungannya antara pelajar Indo itu dengan budaya baru. Ya, yang itu tetap apa? Kata kuncinya tetap mempertahankan budaya luhur. Ini tidak boleh bertentangan dengan budaya luhur. Jadi, intinya pelajar Indonesia terhadap budaya baru gimana? Terhadap budaya baru ini, pelajar Indonesia bisa berpikiran terbuka di sini. Di kalimat ini serta tetap berpikiran terbuka. Tapi ingat kata kuncinya adalah mempertahankan budaya luhur, tidak bertentangan dengan budaya luhur, karena di kalimat pertama dan kalimat kedua dia ngomongin tentang mempertahankan budaya luhur. Jadi mau budaya baru kayak gimana pun tetap harus mempertahankan budaya luhur yang ada, berpikir terbuka pada budaya baru yang positif. Nah, di sini dikatakan ya, budaya baru yang positif. Gitu. Jadi tandingan yang terkuat antara pelajar Indonesia terhadap budaya baru yaitu mempertahankan si budaya luhurnya dan tetap berpikiran terbuka pada budaya baru yang positif. Inilah jawaban yang tepat. Kalau untuk pertanyaan terkuat, pertanyaan memperkuat, kamu lihat di bagian yang ditanyanya. Hubungannya apa sih antara pelajar Indonesia terhadap budaya baru ini? Baru kamu lihatlah, analisislah soalnya. Analisis wacananya berdasarkan syarat yang dia minta di sini. Nah, setelah itu kamu bisa tuh dapat gambaran kira-kira jawabannya yang tepat apa gitu. Kalau di sini dia membentuk budaya baru tapi bertentangan, kan kata-katanya adalah tidak boleh bertentangan ya. Ya, berarti ini salah nih. Kemudian juga di sini berinteraksi dengan budaya lain dan tidak mempedulikan budaya luhur. Nah, ini salah. Karena di setiap kalimat itu dia menceritakan untuk mempertahankan budaya luhur dan gak boleh bertentangan. Jadi seperti itu, oke? Paham ya buat kalian semua untuk tipe-tipe soal seperti ini. Soal selanjutnya, di sini dikatakan ada festival ya, berkontribusi pada penjelasan. Oke, berarti pernyataan yang berkontribusi terhadap penjelasan mengenai festival sekaten. Tapi kata-katanya apa? Kecuali nih. Oke, kita kunci kata-kata kecuali. Berarti kata-kata yang berkontribusi bilangnya tidak berkontribusi dengan penjelasan yang ada dalam bacaan. Artinya tidak sesuai dengan isi bacaan tersebut, gitu ya. Sekarang kita lihat di sini. Sekaten dilaksanakan pada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di sini memang dikatakan kan bahwa ini adalah peringatan hari kelahiran. Peringatan hari kelahiran secara logika ia dilakukan pada di hari kelahirannya, gitu aja. Jadi kamu fokusnya di situ ya, karena kan dia ngomongin di kalimat itu, di wacananya itu yang berhubungan dengan isi wacana, intinya seperti itu. Jadi ini masih berhubungan dengan isi bacaannya ya. Kemudian festival sekaten memerlukan gamelan pusaka untuk dimainkan. Di kalimat kedua ini dia udah bilang bahwa festival sekaten itu pasti ada gamelan pusaka tuh yang akan dimainkan. Ya, ini juga benar nih pernyataannya. Kita harus cari pernyataan yang tidak berkontribusi ya, karena ada kata-kata kecualinya. Oke, kemudian pelaksanaan festival sekaten berada di halaman Masjid Agung Keraton Yogyakarta. Ini juga dikasih tahu nih. Ini ada di halaman Masjid Agung dan memang tempatnya di Keraton Jogja ya. Ini juga benar pernyataannya. Kemudian, rangkaian kegiatan festival sekaten dengan pengajian serta pembacaan kitab suci. Nah, oke, ini ngomongin rangkaiannya ya. Nih rangkaian kegiatannya ada pembacaan riwayat Nabi, ada pengajian juga. Iya, ini ada pengajian. Tapi apakah ngomongin tentang pembacaan kitab suci? Gak ada ya, hanya pengajian aja di serambi Masjid Agungnya. Ya udah, kan kalau ini kan ngomongnya riwayat Nabi. Nah, makanya nih pembacaan riwayat Nabi ini benar. Berarti kan kata-kata kecualinya ini ya berarti yang D dong. Karena kata-kata pembacaan kitab suci ini tidak berkontribusi terhadap isi bacaan mengenai festival sekaten.
Gimana nih teman-teman, tadi udah coba untuk di pause, terus abis itu dilihat nggak kira-kira jawaban kalian bener atau enggak. Ini untuk tipe soal yang berbeda ya, jadi kakak ngejelasin ke kalian untuk tipe soal yang berbeda dari yang sebelumnya. Di sini kalian udah bener-bener harus bisa menganalisis kalimat itu berdasarkan pertanyaannya. Jadi kamu jangan cuma asal baca doang, karena kalau misalkan kamu cuma baca doang malah buang-buang waktu gitu di situ. Jadi kalau bisa kamu tuh langsung ke pertanyaannya apa, terus maksudnya gimana, dan tahu nih, oh untuk tipe pertanyaan seperti ini yang harus aku lakukan kayaknya baca dulunya dari yang singkat-singkatnya aja deh kak, inti-intinya aja ya, seperti itu. Semangat buat teman-teman semua kalau kalian tertarik untuk coba soal-soal nih dari GP Media, karena memang tipe-tipe kita tuh sesuai banget dengan tipe dari SNPMB BP3. Kalau kamu lihat sendiri di website resminya itu memang soal-soalnya tipenya akan seperti ini nih, yang memang membutuhkan penalaran yang tepat untuk menjawab setiap soal yang diberikan. Butuh penalaran yang kuat dan tentu aja manajemen waktu yang tepat. Caranya gimana? Harus berlatih terus. Jadi perbanyaklah tryout, karena di situ kamu akan dilatih untuk memahami maksud soal dan juga kamu dilatih untuk memanajemenkan waktu dalam mengerjakan soal tersebut. Oke, semangat buat teman-teman semua. Semoga kamu juga bisa dapat skor tinggi dan bisa lolos masuk ke PTN favorit kalian. Oke, sampai sini aja penjelasan dari kakak dan semoga video ini bermanfaat. See you in next video. Dadah!